Izin perkenalkan diri, nama Agil Taufikur Rahman dengan PM 2004012002, kelas A, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Kota Metro. Nah, di sini saya akan menjalankan tugas pada mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang hardware dan software. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pembahasan yang pertama ialah hardware. Nah, untuk pengertian hardware sendiri, hardware adalah dalam bahasa Indonesia disebut perangkat keras, yaitu semua bagian fisik komputer. Identitas yang membedakan hardware adalah data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, fungsi hardware. Pertama, sebagai media memberi masukan data atau eksekutor. Kedua, hardware berfungsi sebagai pengolah data. Tiga, hardware juga mempunyai fungsi sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Selanjutnya, jenis-jenis hardware yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama CPU, ya sebagai unit pengolah data, dan kedua itu RAM yang berfungsi tempat penyimpanan data sementara. Ketiga itu hard drive sebagai media penyimpanan data semi permanen. Keempat itu mouse atau plus keyboard itu sebagai perangkat masukan, media yang digunakan untuk masukkan data untuk diproses oleh CPU. Yang kelima itu ada monitor yang berfungsi sebagai alat penampil output keluaran yang dihasilkan oleh CPU. Keenam itu ada speaker sebagai alat penampil output atau keluaran berupa suara yang dihasilkan oleh CPU. Nah, selanjutnya itu pembahasan yang kedua mengenai software. Nah, untuk pengertian software sendiri ialah dalam bahasa Indonesia biasa disebut perangkat lunak, yaitu perangkat yang berupa aplikasi atau program atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan adalah penggerak dan pengontrol hardware, perangkat keras untuk difungsikan sebagaimana fungsinya. Nah, untuk fungsi software sendiri itu ada tiga. Yang pertama, software berfungsi sebagai sistem operasi atau sistem pendukung. Dua, software berfungsi untuk mengatur atau mengontrol hardware. Tiga, software juga berfungsi sebagai penerjemah setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis software. Yang pertama itu ada perangkat lunak aplikasi atau application software seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, dan lain-lain. Kedua itu ada sistem operasi atau operation system, misalnya Windows dan Linux. Tiga itu ada perkakas pengembangan perangkat lunak atau software development tool seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. Keempat, itu ada pengendali perangkat keras atau device driver, yaitu penghubung antara perangkat keras pembantu dan komputer software yang banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode scanner pada aplikasi database lainnya. 5, itu ada perangkat lunak menetap atau firmware seperti yang dipasang dalam jam tangan digital dan pengendali jarak jauh. 6, itu ada perangkat lunak bebas atau free libs software dan perangkat lunak sumber terbuka open source software. 7, itu ada perangkat lunak gratis atau freeware. 8, itu ada perangkat lunak uji coba atau shareware atau trialware. 9, ada perangkat lunak perusak malware. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hardware dan software. Lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.